Halo semuanya, baik di kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang sampel penelitian. Pertama, kita akan membahas tentang ciri-ciri sampel, di mana ciri-ciri sampel itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, sampel yang baik memungkinkan penelitian untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan besaran sampel untuk memperoleh jawaban yang dikehendaki. Yang kedua, sampel yang baik mengidentifikasi probabilitas dari setiap unit analisis untuk menjadi sampel. Yang ketiga, sampel yang baik memungkinkan penelitian menghitung akurasi dan pengaruh dalam pemilihan sampel daripada harus melakukan sensus. Yang keempat, sampel yang baik memungkinkan peneliti menghitung derajat kepercayaan yang diterapkan dalam estimasi populasi yang disusun dari sampel statistika. Selanjutnya kita masuk ke keuntungan sampling. Keuntungan sampling itu dibagi menjadi 4, yaitu pertama memudahkan penelitian karena jumlah sampel lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan populasi. Selain itu, bila populasinya terlalu besar dikhawatirkan akan terlewatkan. Dan yang kedua, penelitian lebih efisiensi dalam arti penghematan uang, waktu, dan tenaga. Dan yang ketiga, lebih teliti dan cermat dalam pengumpulan data. Artinya jika subjek banyak dikhawatirkan adanya bahaya biar dari orang yang mengumpulkan data. Dan yang keempat, penelitian lebih efektif jika penelitian bersifat destruktif atau merusak yang menggunakan spesimen akan hemat dan bisa dijangkau tanpa merusak semua bahan yang ada serta digunakan untuk menjaring populasi yang jumlahnya banyak. Langkah-langkah dalam proses pengambilan sampel. Itu ada yang pertama, yaitu menentukan populasi target. Langkah awal dalam pengambilan sampel adalah menetapkan populasi target, yaitu kelompok individu atau objek yang menjadi fokus penelitian. Dan yang kedua, ada membuat kerangka sampling. Kerangka sampling adalah daftar atau representasi lengkap anggota populasi yang digunakan sebagai dasar pemilihan sampel. Dan yang ketiga adalah menentukan ukuran sampel. Ukuran sampel harus dipilih berdasarkan populasi dan tujuan penelitian, menggunakan rumus atau batas toleransi kesalahan tertentu seperti rumus Lopin. Dan yang keempat adalah menentukan teknik dan rencana pengambilan sampel. Menentukan teknik sampling penting untuk memvalidasi penelitian, apakah menggunakan probability atau non-probability sampling. Dan yang kelima adalah melakukan pengambilan sampel. Langkah terakhir adalah pelaksanaan pengambilan sampel sesuai dengan teknik dan rencana yang telah dibuat. Masuk ke kriteria rancangan sampel yang dapat diandalkan, di mana kriteria rancangan sampel yang baik antara lain yaitu pertama, 1. Biased atau tidak bias, artinya nilai pada sampel X sama dengan pada populasi atau mu jika dirumuskan X sama dengan mu atau D sama dengan X, mu sama dengan 0. Bias selalu abad. Pengaruh bias diabaikan jika selisih nilai bias kurang dari 10%. Dan yang kedua adalah variasi minimum. Satu, cara penarikan sampel dengan cara menentukan yang dilakukan secara berkali-kali menghasilkan variasi paling kecil itu sampel yang baik. Maka cara penentuan besar sampel itulah hal yang terbaik. Konsistensi, artinya jika besar sampel diperbesar terus hingga mendekati besar populasi, maka nilai sampel X akan mendekati nilai populasi atau mu. Yang keempat ada sufficiency atau kecukupan. Indikator secara definitif tentang kecukupan ini tidak ada. Pendekatan yang dipakai adalah jika kaidah penentuan besar sampel sudah terpenuhi, sudah dianggap sufficiency. Kriteria sampel yang dapat diandalkan, di mana kriteria sampel yang baik antara lain yang pertama itu kriteria inklusi atau kriteria yang layak diteliti. Karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target dan terjangkau akan diteliti pertimbangan ilmiah, harus menjadi pedoman dalam menentukan kriteria inklusi. Dan yang kedua ada kriteria eksklusi, di mana kriteria yang tidak layak diteliti, menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi studi karena berbagai sebab. Probability, di mana teknik sampel no probabilitas adalah metode di mana elemen-elemen dalam populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu atau kemudahan akses, bukan secara acak. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif, di mana tujuan utama adalah
memahami fenomena secara mendalam atau ketika populasi target sulit diakses. Keunggulan teknik non-probabilitas adalah mudah, efisiensi waktu, dan biaya. Contoh dari teknik sampling non-probabilitas yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Yang pertama itu adalah sistem sampling. Sistem sampling adalah teknik pengambilan sampel menurut urutan dari anggota populasi yang telah diberikan nomor urut. Dan yang kedua adalah kuota sampling. Kuota sampling adalah teknik pengambilan sampel yang melibatkan pemilihan sampel berdasarkan proporsi tertentu dan karakteristik populasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian survei untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok tertentu dalam populasi diwakili secara memadai. Accidental sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana subjek dipilih berdasarkan kemudahan akses atau ketersediaan. Sampel ini sering diambil dari kelompok yang paling mudah dijangkau oleh peneliti. Dan yang keempat ada purpose sampling. Purpose sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana subjek dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan oleh peneliti. Ada sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penetapan sampel apabila anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Teknik ini sering digunakan apabila jumlah relatif sedikit atau kurang dari 30 orang. Dan yang selanjutnya itu ada convenience sampling. Convenience sampling melibatkan pemilihan peserta berdasarkan ketersediaan mereka dan mudah biaya. Convenience sampling sering disukai siswa karena biaya yang rendah. Dan yang terakhir itu ada snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk menjangkau populasi yang sulit diakses atau tersembunyi. Probability. Yang pertama itu ada kemudahan implementasi. No probability sampling sering digunakan ketika tidak ada kerangka populasi yang lengkap atau daftar populasi yang tidak mudah terjangkau. Jenis metode ini sering seperti convenience sampling atau snowball sampling. Metode non-probability sampling memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada peneliti untuk memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Dan yang keempat itu adalah hemat biaya. Metode pengambilan sampel non-probabilitas sering kali lebih cepat dan lebih hemat biayanya daripada pengambilan sampel probabilitas, sehingga cocok untuk penelitian eksplorativitas atau studi dengan keterbatasan sumber daya. Menyimpulkan bahwa yang pertama itu adalah sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan, sehingga hasil penelitian tetap dapat digenerasikan tanpa harus meneliti seluruh anggota populasi. Dan yang kedua, ciri sampel yang baik antara lain representatif, dapat menghitung tingkat akurasi dan kesalahan sampling, serta memungkinkan estimasi yang valid dan tingkat kepercayaan tertentu. Yang ketiga itu ada dengan pemahaman yang tetap mengenai konsep populasi dan sampel, peneliti gizi dapat merancang metodologi penelitian yang lebih akurat dan efisien. Masuk ke soal latihan. Yang pertama itu, dalam penelitian gizi, peneliti mengambil 150 responden dari populasi 1.500 mahasiswa. Hasil analisis menunjukkan adanya keterwakilan populasi karena penggunaan rumus ukuran sampel dan tingkat kepercayaan. Pernyataan ini menunjukkan ciri sampel yaitu A. Dipilih secara sembarang tanpa kriteria, B. Mewakili populasi dengan akurasi terukur, C. Hanya berlaku untuk peneliti kualitatif, D. Selalu dilakukan dengan cara probability sampling, E. Tidak dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, jawabannya adalah B. Mewakili populasi dengan akurasi terukur. Pembahasannya, ciri utama sampel adalah mampu memiliki populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Seorang peneliti gizi ingin mengetahui pola konsumsi buah pada mahasiswa SMA. Pada meneliti semua siswa, peneliti hanya mengambil 120 siswa sesuai kriteria inklusi dan eksklusi dengan alasan keterbatasan waktu dan biaya. Kondisi ini menunjukkan keuntungan sampling yaitu A. Menjamin hasil penelitian tidak bias, B. Biaya hemat atau waktu penelitian, C. Mengurangi kebutuhan kriteria inklusi, D. Menyulitkan penelitian dalam menganalisis data, E. Menghilangkan kebutuhan menentukan populasi. Jawabannya adalah B. Hemat biaya dan waktu penelitian. Bahasannya, sampling memungkinkan penelitian memperoleh informasi dari sebagian populasi dan biaya dan waktu yang lebih efisiensi, asalkan langkah-langkah pengambilan sampel dilakukan dengan benar.
Soal yang terakhir yaitu, dalam penelitian gizi masyarakat, peneliti menggunakan metode purpose sampling untuk memilih responden yang sesuai dengan kriterianya, karena ingin meneliti ibu hamil dengan anemia. Teknik ini termasuk dalam A. Probability sampling, B. Non-probability sampling, C. Random sampling, D. Cluster sampling, dan E. Stratified sampling. Jawabannya adalah B. No probability sampling. Pembahasan purpose sampling adalah salah satu teknik no probability sampling di mana responden dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Kelebihannya adalah lebih tepat sasaran pada kelompok khusus meskipun hasilnya sulit digeneralisasikan. Materi pertama, kita lanjut ke materi kedua. Masuk ke materi kedua dengan judul sampel penelitian lanjutan. Kita membahas tentang pengertian probability. Probability sampling adalah metode pengambilan sampel di mana keseluruhan anggota populasi memiliki kemungkinan yang sama untuk terpilih. Artinya, kemungkinan untuk terpilih sebagai sampel memiliki populasi yang sangat besar dan merata untuk setiap unit dalam populasi. Beberapa teknik pengambilan sampel. Yang pertama itu ada metode acak sederhana atau simple random sampling. Yang kedua metode sistematis atau systematic sampling. Yang ketiga metode acak berlapis atau stratified random sampling. Dan yang keempat adalah metode kelompok gugus atau cluster sampling. Teknik pengambilan sampel itu yang pertama metode acak sederhana diterapkan pada populasi yang sangat homogen. Itu sebabnya di mana siapapun yang terpilih tidak akan berpengaruh hasil yang didapatkan. Metode yang digunakan biasanya adalah daftar seluruh populasi lalu dan sistem lotre. Dan yang kedua, metode ini adalah sebuah metode yang sistematis. Asumsi yang digunakan sama dengan metode yang sebelumnya, yaitu bahwa terdapat distribusi yang homogen di dalam populasi dengan menggunakan jarak yang merupakan pembagian antara populasi dengan sampel. Ketiga, metode acak berlapis. Metode ini digunakan jika di dalam populasi terdapat perbedaan yang strata tertentu. Teknik sampling dalam pengambilan sampel pada penelitian ini digunakan dengan teknik di mana sampel penelitian atau responden ditentukan menggunakan strata keluarga. Dan yang keempat ada metode cluster sampling. Adalah metode di mana diasumsi bahwa populasi memiliki kelompok-kelompok yang satu sama lain memiliki karakteristik yang sama. Itu sebabnya penelitian terhadap satu kelompok saja dianggap merupakan penelitian terhadap populasi tersebut. Kelebihan probability sampling. Pertama ada simple random sampling. Kelebihannya adalah A. Memiliki teoritis matematika yang sederhana sehingga memudahkan peneliti untuk menghitung seberapa banyak jumlah sampel. B. Mudah dimengerti karena masih dalam tahap sederhana dan belum serumit teknik sampling lainnya. Kekurangannya A. Memuat pekerja yang jadi kurang praktis dikarenakan harus memberikan nomor pada setiap anggota populasi. B. Sulitnya mendapatkan data lengkap populasi karena sistem random sampling ini hanya bisa dilakukan apabila daftar populasinya lengkap. Yang kedua adalah proportionate stratified atau random sampling. Kelebihannya A. Lebih praktis dan efisien karena menghemat waktu dan biaya. B. Dapat menghitung tingkat presisi pada setiap strata sehingga terjamin keandalannya dan kekonsistenannya. Yang kedua ada kekurangan. A. Membutuhkan daftar semua item atau individu untuk setiap strata yang kadang untuk memperolehnya mengalami kesulitan untuk mengakses secara kepenuhan. B. Apabila terjadi kesalahan dalam pengambilan sampel, maka peneliti perlu mengulang kembali proses pengambilan sampel. Ya, ada disproportionate stratified atau random sampling, di mana kelebihannya adalah memberikan cakupan populasi yang lebih baik karena peneliti memastikan sendiri bahwa subkelompok dalam populasi menerima keterwakilan yang tepat dalam sampel. Kekurangannya tidak dapat digunakan untuk semua jenis penelitian dikarenakan harus ada jenis populasi subpopulasi dan apabila peneliti tidak yakin akan klasifikasi anggota subpopulasi, akibatnya representasi akan keliru atau gambaran populasi yang dihasilkan tidak akurat. 4. Ada cluster sampling. Kelebihannya adalah lebih sedikit mengeluarkan sumber daya, baik tenaga maupun modal, uang, dikarenakan pengambilan cluster sampling hanya memerlukan daftar cluster dan populasinya. Kekurangannya, rawan bias apabila dibentuk dari opini yang bias, tingginya kemungkinan kesalahan dan pengambilan sampel. Kelima,
multi-stage sampling. Kelebihannya lebih efisiensi dari single stage sampling karena lebih luas dan memberikan keleluasaan bagi penarik sampling untuk memanfaatkan informasi tentang populasi yang telah diketahui. Kekurangannya, teorinya kompleks karena kompleksnya mungkin sulit diterapkan atau dilangkankan. Dari materinya, kita dapat kesimpulan bahwa probability sampling merupakan metode pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih sebagai hasil penelitian yang dapat digenerasikan ke populasi secara lebih akurat. Metode ini memiliki berbagai bentuk seperti simple random sampling, sistem sampling, stratified random sampling, cluster sampling, hingga multi-stage sampling yang dapat disesuaikan dengan karakteristik populasi penelitian. Masuk ke contoh soal pertama, seorang peneliti ingin mengetahui hubungan konsumsi buah dengan status gizi pada mahasiswa gizi. Dari total 500 mahasiswa, peneliti membuat daftar seluruh mahasiswa, kemudian mengunduh 100 nama secara acak menggunakan komputer untuk dijadikan responden. Teknik sampling yang digunakan peneliti adalah A. Systematic sampling, B. Simple random sampling, C. Cluster sampling, D. Stratified random sampling, multi-stage sampling. Jawabannya adalah simple random sampling. Teknik ini menggunakan undian komputer secara acak dari daftar seluruh populasi. Setiap anggota memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Dalam peneliti status gizi balita, peneliti membagi populasi berdasarkan usia 0 sampai 23 bulan sebanyak 400 balita dan 24 sampai 59 bulan 600 balita. Dari total 1000 balita, peneliti ingin mengambil 200 sampel dengan mempertahankan proporsi dari masing-masing kelompok. Berapa jumlah sampel dari kelompok usia 24 sampai 59 bulan? A. 40 anak, B. 80 anak, C. 100 anak, D. 120 anak, E. 160 anak. Jawabannya adalah D. 120 anak, di mana proporsi usia 24 sampai 56 bulan adalah 600 per 1000 anak, sama dengan 60%. Jumlah sampelnya itu adalah 60% dikali 200 anak sama dengan 120 anak. Itu soal ketiga, seorang peneliti ingin menilai prevalensi stunting pada balita di Kabupaten X. Kabupaten tersebut memiliki 20 kecamatan. Peneliti memilih 5 kecamatan secara acak, lalu semua balita di posyandu kecamatan terpilih diteliti. Teknik sampling yang digunakan adalah A. Multi-stage sampling, B. Stratified random sampling, C. Cluster sampling, D. Simple random sampling, E. Systematic sampling. Jawabannya adalah C, cluster sampling. Dalam cluster sampling, unit sampelnya berupa kelompok atau kecamatan yang dianggap mewakili populasi. Setelah cluster dipilih, seluruh anggota dalam cluster tersebut diteliti. Sekian penyampaian materi dari saya, materi 1 sampai 2. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.